Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teman Ridho, kembali lagi nih channel kita. Jadi di video kali ini, Ana akan membahas satu ilmuwan. Seorang ilmuwan ini, dia sudah mengelilingi dunia. Nah, kira-kira siapa ya ilmuwan itu? Yuk simak baik-baik videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel Rumah Tafisa Ridho. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya ya. Simak video ini ya. Namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Batutah. Secara singkat namanya adalah Muhammad bin Batutah, tapi populernya menjadi Ibnu Batutah. Ibnu Batutah lahir pada 24 Februari 134 Masehi di Tanjah atau wilayah Maroko yang berada di Afrika Utara. Sejak kecil Ibnu Batutah mendapatkan pendidikan yang baik. Ilmu agama adalah pelajaran yang penting baginya. Pada usianya yang ke-12 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Keluarganya sangat bangga dengan prestasi itu. Ibnu Batutah berasal dari keluarga yang hebat dalam bidang hukum Islam. Orang tuanya mengirim dirinya belajar ke madrasah Sunni yang bermazhab Maliki. Pelajaran ilmu fikih membuat dia paham hukum Islam. Semakin lama, beliau semakin bersemangat mendalami hukum-hukum agama. Pada tahun 1325, usia Ibnu Batutah genap 21 tahun. Dia ingin berangkat naik haji ke Mekah. Awalnya, ayahnya berat melepaskan Ibnu Batutah pergi sendirian karena perjalanan ke Mekah sangatlah jauh dan banyak bahaya. Tetapi niat Ibnu Batutah untuk pergi ke Mekah sangatlah kuat. Lagian, sepanjang perjalanan dia akan singgah belajar agama. Ibnu Batutah diberi pakaian haji agar tidak diganggu perampok di perjalanan. Dia memulai perjalanan dengan menunggang seekor keledai. Ibnu Batutah memulai pertualangannya pada bulan Juni 1325. Tetapi di tengah perjalanan, dia terkena demam tinggi. Tapi dia harus melanjutkan perjalanan. Ibnu Batutah melewati kerajaan Bani Abdul Wad dan Bani Hafsi, dan Ibnu Batutah sempat berhenti 2 bulan di Tunisia. Ibnu Batutah sampai di Alexandria, Mesir pada musim semi tahun 1326. Perjalanan yang ditempuhnya sejauh 3.500 km. Ibnu Batutah berguru pada ulama soleh bernama Syekh Burhanuddin. Setelah itu Ibnu Batutah menuju Kairo. Kota itu indah sekali dan tempat yang bagus untuk menambah ilmu. Ibnu Batutah singgah sebulan di Kairo, Mesir. Dia melanjutkan perjalanan menuju Makkah melewati Sungai Nil. Ibnu Batutah memilih berangkat ke Makkah melewati negeri Syams. Keputusan itu membuat Ibnu Batutah sangat beruntung. Dia bisa mengunjungi tempat suci di Hebron, Yerusalem, dan lainnya. Dia sampai di kota Damaskus dan menghabiskan bulan Ramadan di sana. Ibnu Batutah ikut dalam sebuah rombongan yang hendak ke selatan. Dia menempuh perjalanan 1.300 km sampai di Madinah. Ibnu Batutah sangat terharu karena bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Waktunya beliau melaksanakan ibadah haji. Beliau berkata, "Walaupun harus mati, biarlah aku mati dalam perjalanan ke Makkah." Akhirnya Ibnu Batutah berhasil sampai Makkah dalam waktu 18 bulan sejak dia meninggalkan kampungnya. Ibnu Batutah bermukim di Makkah selama sebulan. Dia ikut bersama rombongan haji yang kembali ke Irak. Dan dia memisahkan diri untuk berjelajah ke Persia. Ibnu Batutah menyusuri aliran sungai Tigris menuju Basra. Selanjutnya Ibnu Batutah berangkat menuju Shiraz. Akhirnya ia melintasi pegunungan dan sampai di Baghdad pada bulan Juni 1327. Ibnu Batutah menjelajahi Turki sampai Cizre dan Mardin di Gunung Sinjar. Dia bertemu dengan seorang ulama yang soleh. Dia mendukung pertualangannya dan memberi hadiah beberapa keping uang perak. Ibnu Batutah kembali lagi ke Mekah, tapi selama perjalanan Ibnu Batutah menderita diare.
Dia menunaikan ibadah haji kedua dalam kondisi tubuh yang lemah. Selesai ibadah haji, Ibnu Battuta berlayar menuju pesisir Somalia di Afrika. Dia berkunjung ke pelabuhan yang sangat besar. Kemudian Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan menuju kawasan pesisir Swahili. Pada musim gugur, dia menempuh perjalanan laut dan darat yang lama. Ibnu Battuta mengunjungi 25 kota di wilayah Anatolia. Ibnu Battuta meneruskan perjalanan darat menuju Afghanistan. Dia harus melewati jalur pegunungan Hindu Kush untuk sampai ke India. Akhirnya dia berjumpa dengan Sultan Muhammad bin Tughlaq di Delhi. Karena Ibnu Battuta memiliki ilmu fikih yang hebat, Sultan Delhi pun mengangkatnya sebagai hakim 6 tahun lamanya. Tugas itu dilaksanakan dengan baik. Tetapi karena politik di sana membuatnya merasa tidak nyaman. Ibnu Battuta berniat pergi ke Makkah untuk naik haji lagi. Hal itu menjadi alasannya agar bisa meninggalkan India. Tetapi Sultan Delhi menolak permintaannya itu. Ibnu Battuta berlayar bersama rombongan kerajaan Delhi menuju Tiongkok. Di tengah perjalanan, Ibnu Battuta malah diculik oleh bajak laut. Setelah dibebaskan, Ibnu Battuta melanjutkan perlayaran. Tetapi terjadi badai ganas yang membuat kapalnya meledak. Ibnu Battuta berlayar di atas kapal selama 25 hari. Pada suatu hari, dia sampai di pelabuhan Samudra Pasai Aceh. Pada hari Jumat, Sultan Malik Az-Zahir menerima kedatangan Ibnu Battuta. Mereka berbicara di masjid setelah sholat Jumat. Ternyata Sultan Malik Az-Zahir sangat rendah hati. Raja itu berjalan kaki saja pulang dari masjid. Kemudian Sultan meminjamkan kuda kepada Ibnu Battuta sehingga dia bisa berkeliling kota raja. Setelah 15 hari, Ibnu Battuta berpamitan hendak ke Tiongkok. Sultan memberinya perbekalan yang cukup selama pelayaran. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta tiba di Tiongkok atau Cina. Dia kagum melihat keahlian seniman di sana. Mereka dengan cepat melukis wajah setiap orang asing yang baru datang. Tiba-tiba Ibnu Battuta membatalkan rencananya kembali ke Delhi. Dia memutuskan lanjut berlayar ke Makkah. Sebelumnya dia mendatangi Damaskus tahun 1348. Di sana dia mendapat kabar bahwa ayahnya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Kemudian wabah penyakit melanda Suriah, Palestina, dan Jazirah Arab. Banyak orang yang meninggal dunia, namun Ibnu Battuta berhasil selamat sampai ke Makkah. Ia pun kembali menunaikan ibadah haji. Selesai ibadah haji, Ibnu Battuta memutuskan untuk pulang ke Maroko. Puluhan tahun menjelajah dunia, akhirnya dia sampai di kampung. Tahun 1349, di sana dia melihat ibunya sudah wafat beberapa bulan lalu. Perjalanan terakhir sangat sulit karena menyeberangi padang pasir Sahara gunung batu dan melintasi gurun sejauh 1.600 km. Itu selama 2 bulan. Ibnu Battuta memenuhi panggilan Sultan kembali ke Maroko pada tahun 1354. Sultan Abu Inang meminta Ibnu Battuta tinggal di Fez untuk bertugas sebagai hakim. Aslinya Ibnu Battuta adalah seorang ahli hukum Islam. Dia belajar fikih Islam di berbagai negara yang dilintasinya. Uniknya, dia menjadi hakim di banyak negara. Ibnu Battuta adalah ilmuwan yang paling unik. Dia mendapatkan banyak ilmu dari pertualangannya. Dia ahli tentang geografi karena menjelajahi dunia secara langsung, mulai dari Afrika, Asia, sampai Eropa sudah dijelajahinya. Ibnu Battuta meninggal dunia pada tahun 1368. Sayangnya, tidak ada yang dapat memastikan di mana makamnya. Di kampungnya hanya ada tugu peringatan atas jasa-jasa. Ibnu Battuta dijuluki penjelajah terbesar sepanjang masa. Perjalanannya membuat ilmu pengetahuan modern berkembang pesat. Belum ada manusia yang mampu menandingi pengalamannya itu. Nah, itu tadi video tentang satu ilmuwan yang bernama Ibnu Battuta.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesempatan untuk mengelilingi dunia seperti Ibnu Battuta. Amin, Allahumma amin. Sekian video yang bisa Ana sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.